warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mira Mailia Maka selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen beserta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silviani Dwi Rahayu, NIM 2019-195, selaku moderator kelompok 3 yang terdiri dari pertama Arina Serli Putri, NIM 2019-11372, yang kedua Adistia Kusuma Wardani, NIM 2019-11385, yang ketiga Umi Khalifah 2019-11386, yang keempat Lydia Berliana Sofia, NIM 2019-11391, dan yang kelima Siti Zahratul Khairiyah, NIM 2019-11394, yang terakhir Firatul Aulia, NIM 2019-11403. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang income and social class dan akan dijelaskan rekan anggota kelompok saya. Bab yang dibahas, yang pertama ada definisi social class, yang kedua definisi income, yang ketiga penggolongan social class dan income, yang keempat penerapan kelas sosial dalam perilaku konsumen, yang kelima contoh kasus. Yang pertama definisi social class. Definisi social class. Menurut Furaji, kelas sosial adalah pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki kelas yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama, dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Menurut Pitrim A. Sorokin, yang dimaksud dengan kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. 2. Definisi income atau pendapatan. Definisi income atau pendapatan. Pendapatan atau income adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh keluarga dalam periode setiap bulan. Crowning et al. 2013-289-290 mengemukakan pengertian pendapatan sebagai berikut. IAS 8 mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk dari manfaat ekonomi yang berasal dari kegiatan normal bisnis. Pendapatan didefinisikan sebagai aliran masuk bruto dari manfaat ekonomi selama periode, muncul dari aktivitas bisnis normal, dan menghasilkan kenaikan ekuitas yang jelas bukan dari kontribusi pemilik ekuitas. 3. Penggolongan sosial kelas dan income. Kelas dan income menurut Maliki tahun 2010. Yang pertama kelas atas. Kelas ini ditandai oleh besarnya kekayaan, pengaruh baik dalam sektor-sektor masyarakat, perseorangan maupun umum. Yang kedua kelas menengah. Kelas ini ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, penghasilan, dan mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap kerja keras dan pendidikan. Yang ketiga, kelas bawah. Kelas ini biasanya terdiri dari kaum buruh kasar, penghasilannya pun relatif lebih rendah sehingga mereka tidak mampu untuk menabung. Penggolongan sosial kelas dan income menurut Warren dalam Horton tahun 2006. Yang pertama, kelas atas upper class mencakup keluarga-keluarga kaya lama yang telah berpengaruh dalam masyarakat, sudah memiliki kekayaan lama. Yang kedua, kelas atas bawah atau lower upper class mempunyai jumlah uang yang sama tetapi mereka belum terlalu lama memilikinya. Yang ketiga, kelas menengah atas atau upper middle class mencakup kebanyakan pengusaha dan orang profesional yang berhasil yang umumnya berlatar belakang keluarga yang baik. Yang ketiga, kelas menengah bawah atau lower middle class meliputi para juru tulis, pegawai kantor, dan orang-orang semi-profesional. Selanjutnya, kelas bawah atas upper lower class terdiri atas bagian besar pekerja tetap. Yang terakhir, kelas bawah-bawah atau lower class meliputi para pekerja tidak tetap, pengangguran, dan buruh musiman. 9 variabel yang menentukan status atau kelas sosial seseorang digolongkan ke dalam 3 kategori menurut Gilbert dan Taft, yaitu yang pertama variabel ekonomi meliputi status pekerjaan, pendapatan, dan harta benda. Yang kedua yaitu variabel interaks meliputi prestis individu, asosiasi, dan sosialisasi. Yang ketiga yaitu variabel politik meliputi kekuasaan, kesadaran, dan mobilitas. Lalu,
penggolongan sosial kelas dan income menurut Deloitte Southeast Asia tahun 2015. Yang pertama yaitu higher income, pendapatan lebih dari 120 juta per tahun. Yang kedua, upper middle income, pendapatan 60 sampai 120 juta per tahun. Yang ketiga, lower middle income, pendapatan 36 sampai 60 juta per tahun. Yang terakhir adalah lower income, pendapatan kurang dari 36 juta per tahun. Penerapan kelas sosial dan perilaku konsumen. Penerapan kelas sosial dan perilaku konsumen adalah bentuk lain dari pengelompokan masyarakat ke dalam kelas atau kelompok atau strata yang berbeda. Perbedaan kelas atau strata akan menggambarkan perbedaan pendidikan, pendapatan, pemilikan harta benda, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianut. Kelas sosial akan mempengaruhi jenis produk, jenis jasa, dan merek yang dikonsumsi konsumen. Kelas sosial juga mempengaruhi pemilihan toko, tempat pendidikan, dan tempat berlibur dari seorang konsumen. Pemasaran pada segmen pasar berbeda kelas sosial berbeda satu beda sesuai dengan kelas sosial yang ingin dituju. Bila dilihat, apabila ingin memasarkan suatu produk yang mempunyai kelas sosial yang tinggi, biasanya menggunakan iklan yang premium atau bisa dibilang lebih eksklusif, karena dapat diketahui bahwa orang satu berbeda dengan kelas sosial yang orang lain yang tertinggi. Mereka lebih memilih produk yang higienis, terbaru, bermerek, dan berkualitas yang bagus. Saya Fitratul Aulia, NIM 2019-11403 akan meneruskan presentasi. Selanjutnya yang kita bahas adalah pengaruh dari adanya kelas sosial terhadap perilaku konsumen begitu tampak dari pembelian akan kebutuhan sehari-hari. Bagaimana seseorang dalam membeli akan barang kebutuhan sehari-hari yang primer ataupun hanya sebagai penghias dalam kelas sosial begitu berbeda. Untuk kelas sosial dari status yang lebih tinggi akan membeli barang kebutuhan yang bermerek dari merek terkenal di tempat yang khusus dan memiliki harga yang juga cukup mahal. Selanjutnya yang kelima, ada contoh kasus. Di kota Jakarta, di sebuah mal besar, orang-orang yang tergolong kalangan ekonomi atas mengantri sepanjang 4 lantai mal untuk membeli sandal impor yang meski sudah didiskon harganya masih berada di kisaran jutaan rupiah. Sedangkan di sisi lain, di kota Jakarta, khususnya untuk masyarakat kalangan ekonomi bawah, sedang mengantri untuk membeli sembako, raskin atau beras miskin, minyak tanah atau bahkan air bersih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.